ABRI menjadi pengendali arah politik dan banyak perwira aktif yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Kawan Minmot, setiap kali muncul kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto, selalu saja muncul ketidaksetujuan dari berbagai pihak, meskipun kebijakan tersebut adalah kebijakan pro rakyat atau kebijakan yang bertujuan memangkas birokrasi yang tidak efisien dan mencegah praktek korupsi. Kita masih ingat bagaimana kerasnya penolakan atas kebijakan Presiden untuk melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian yang semestinya disambut dengan baik. Karena anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting di berbagai kementerian akan dialihkan untuk program-program yang lebih penting dan pro rakyat seperti program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kemudian peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia juga disambut dengan kritikan keras dan kecurigaan. Banyak yang menilai bahwa peluncuran BPI Danantara hanya akan memperluas praktek korupsi. Padahal dengan adanya BPI Danantara, praktek korupsi bisa dieliminasi karena diawasi oleh sejumlah pihak, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta investor raksasa dari Amerika Serikat, Raymond Thomas Dalio. Kritik keras juga muncul saat Presiden Prabowo mengumumkan akan mengoperasikan 70.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia pada bulan Juli mendatang. Kehadiran koperasi desa merah putih ini di setiap desa akan memangkas mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan para petani dan masyarakat konsumen. Tapi belum ada yang mengkhawatirkan bahwa program ini akan menjadi ladang korupsi dan akan mengalami kegagalan seperti Koperasi Unit Desa atau KUD pada zaman pemerintahan Orde Baru. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kecurigaan akan munculnya tindakan korupsi justru ditujukan kepada program-program anti korupsi yang digerakkan Prabowo? Padahal di sisi lain, Prabowo sudah berhasil menyelamatkan sekitar 300 triliun uang negara dari praktek pemborosan dan korupsi berkat gerakan efisiensi. Wajar pula jika kemudian muncul kecurigaan bahwa berbagai protes keras atas kebijakan-kebijakan pro rakyat dan anti korupsi yang dilakukan Prabowo ini justru ditiup-tiupkan atau dihasut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Prabowo. Dan yang merasa dirugikan itu tentunya adalah orang-orang yang selama ini memperoleh kenikmatan dari praktek korupsi dan pemborosan selama puluhan tahun. Lalu mengutip ucapan Prabowo, ujung-ujungnya adalah kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia bangkit. Betapa tidak nikmat. Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung, mega korupsi di Pertamina telah merugikan negara sebesar hampir 1.000 triliun rupiah atau tepatnya 968,5 triliun rupiah. Kerugian negara sebesar itu terjadi akibat praktek korupsi di Pertamina selama 5 tahun, yakni dari tahun 2018 hingga 2023. Korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pertamina dan broker Pertamina itu berasal dari kegiatan ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, dan pemberian kompensasi. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang telah menikmati hasil korupsi sebesar itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus mega korupsi ini diperkirakan tidak hanya terjadi di Pertamina. Namun baru kasus Pertamina inilah yang diungkap Kejaksaan Agung, karena yang lainnya masih berada dalam proses pendalaman. Oleh karena itu tidaklah aneh jika orang-orang yang merasa dirugikan akibat aksi pemberantasan korupsi ini sekarang marah kepada Prabowo, sehingga menyerang berbagai kebijakan Prabowo dari segala sudut.
Pihak-pihak yang merasa dirugikan itu akan bertambah nanti pada saat kasus-kasus besar korupsi lainnya berhasil dibongkar dan pada saat Koperasi Desa Merah Putih dioperasikan. Karena pada saat itu, puluhan ribu tengkulak yang beroperasi di puluhan ribu desa di Indonesia akan diputus mata rantainya. Presiden Prabowo Subianto tampaknya menyadari hal ini, sampai-sampai ia menyatakan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor dan mafia manapun. Ia siap untuk mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Kawan Minmot, selain kasus mega korupsi di Pertamina, beberapa pekan ini atmosfer sejumlah media, termasuk media sosial, dipenuhi dengan polemik soal revisi Undang-Undang TNI. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang beroperasi di Indonesia dan yang menghimpun diri dalam koalisi masyarakat sipil menghembuskan ketakutan akan bangkitnya kembali dui fungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru. Untuk Gen Z yang tidak mengalami masa Orde Baru, mungkin perlu dijelaskan sedikit bahwa di zaman Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, TNI dan Polri masih berada dalam satu organisasi yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, dui fungsi ABRI yang diterapkan pada era pemerintahan Orde Baru memiliki arti bahwa ABRI mempunyai dua fungsi, yakni fungsi sebagai kekuatan militer dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Dui fungsi ABRI sebenarnya telah diterapkan sejak awal pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto pada tahun 1966, namun baru diresmikan dalam sebuah undang-undang pada tahun 1982, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Penerapan dui fungsi ABRI pada masa itu sangat berpengaruh pada kondisi sosial politik Indonesia. ABRI melakukan dominasi terhadap lembaga legislatif dan eksekutif Indonesia. Banyak perwira ABRI yang masih aktif ditunjuk menjadi anggota DPR, MPR ataupun DPD. ABRI menjadi pengendali arah politik dan banyak perwira aktif yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti gubernur, bupati, dan wali kota melalui penunjukan langsung oleh presiden, bukan melalui pilkada seperti sekarang ini. Penerapan dui fungsi ABRI ini mengakibatkan berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena hampir semua sektor di pemerintahan didominasi oleh ABRI. Namun pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang dipelopori para aktivis mahasiswa 1998 yang berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun. Penghapusan dui fungsi ABRI menjadi salah satu agenda pokok reformasi. Secara perlahan-lahan, dui fungsi ABRI dihapuskan dengan mencabut anggota TNI dari sejumlah jabatan sipil yang mereka duduki selama masa Orde Baru. 27 tahun telah berlalu, atau lebih dari usia satu generasi, sejak dui fungsi ABRI dihapuskan, dan fungsi TNI sejak itu tidak lebih dari fungsi militer di bidang pertahanan. Kalaupun ada TNI yang menduduki jabatan sipil, jabatan itu tetap berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas TNI dan berkaitan pula dengan ruang lingkup pertahanan dan keamanan. Namun, ketakutan akan dihidupkannya kembali dui fungsi ABRI ditiup-tiupkan sejumlah LSM berkaitan dengan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Padahal jika diteliti dengan pikiran jernih,
Revisi Undang-Undang TNI ini hanya mengubah pasal-pasal tentang masa pensiun anggota TNI dan penambahan jabatan TNI dalam jabatan sipil dari 10 menjadi 16. Dan itu pun bukan jabatan politik, melainkan jabatan yang memang memerlukan peran tentara di dalamnya. Jadi, ketakutan akan hidupnya kembali dui fungsi ABRI seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru tidaklah tepat karena revisi Undang-Undang TNI sama sekali tidak menyinggung sedikit pun soal jabatan politik. Dui fungsi ABRI telah menjadi hantu yang dihidupkan kembali oleh sebagian orang untuk menakut-nakuti masyarakat dan membangkitkan kembali trauma masyarakat akan terjadinya kembali militerisasi seperti di masa lalu. Dan yang memperparah ketakutan ini adalah beredarnya draft palsu revisi Undang-Undang TNI di berbagai media sosial yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tampaknya memang sengaja memancing kekisruhan. Kawan Minmot, peran TNI di negara ini sangat dibutuhkan. Mengutip ucapan Prabowo Subianto yang ditulis di berbagai bukunya, negara yang kuat adalah negara yang memiliki tentara yang kuat. Merekalah yang bertugas menjaga negara ini dari berbagai gangguan dari dalam maupun luar negeri, dengan mempertaruhkan seluruh jiwa raga mereka untuk melindungi rakyatnya agar hidup aman dan sejahtera. Dan revisi Undang-Undang TNI tidak lebih dari sekadar memperkuat organisasi TNI, bukan untuk mengembalikan TNI ke ranah sipil dan menduduki jabatan-jabatan politik. Ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya, tidak ada yang protes ketika para prajurit TNI terjun ke lapangan menyelamatkan warga sipil. Karena pada masa-masa krusial semacam itu, hanya organisasi TNI yang siap sedia melakukannya dengan sigap dan gerak cepat. Tetapi tatkala pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya memperkuat organisasi TNI yang dibutuhkan masyarakat, serentak muncul suara-suara sumbang penuh kecurigaan terhadap pemerintah, DPR, dan TNI. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.